Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas salah satu kisah heroik dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan ini bukan hanya sekedar perang melawan penjajah, tetapi juga menjadi simbol semangat persatuan, keberanian, dan cinta tanah air dari rakyat Maluku yang menolak ditindas oleh bangsa asing. Mari kita masuk ke pendahuluan, latar belakang, dan sebab-sebab perlawanan. Perlawanan rakyat Maluku berlangsung antara tahun 1570 hingga 1817 dan melibatkan perjuangan panjang melawan Portugis dan Belanda. Selama hampir 2,5 abad, rakyat Maluku terus berjuang mempertahankan harga diri dan kebebasan mereka. Beberapa tokoh penting muncul dalam masa ini seperti Sultan Baabullah yang mengusir Portugis dari Ternate, Pangeran Nuku yang merebut kembali Tidore dari Belanda, dan tentu saja Kapitan Patimura, sang pahlawan dari Saparua. Maluku sejak lama dikenal sebagai kepulauan rempah-rempah karena hasil alamnya yang sangat berharga, terutama cengkih dan pala. Rempah-rempah ini menjadi incaran bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda karena di Eropa nilainya sangat tinggi. Awalnya, rakyat Maluku menyambut baik kedatangan bangsa asing untuk berdagang. Namun, ternyata mereka datang bukan hanya untuk berdagang, melainkan juga untuk menguasai. Mereka mulai menerapkan monopoli perdagangan, melarang rakyat berdagang bebas, dan memaksa rakyat menjual hasil bumi dengan harga yang sangat murah. Selain itu, rakyat juga dipaksa bekerja keras tanpa upah, bahkan sering menjadi korban politik adu domba antar kerajaan. Ada dua jenis sebab dalam perlawanan rakyat Maluku, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum merupakan penyebab yang berlangsung lama dan menimbulkan penderitaan rakyat, antara lain yaitu monopoli perdagangan rempah-rempah oleh VOC, ekspedisi Hongi atau Hongi Touchten, atau patroli laut bersenjata VOC yang menghancurkan kebun rakyat yang dianggap melanggar aturan. Kemudian ada campur tangan VOC dalam pemerintahan kerajaan-kerajaan Maluku, kebijakan Gubernur Jenderal VOC yang keras seperti sistem penyerahan wajib atau fair pledge laveranti, dan penebangan pohon cengkih atau ekstirpasi. Dan yang terakhir ada kerja paksa dan penderitaan ekonomi rakyat. Sebab khusus merupakan pemicu langsung Perang Patimura pada tahun 1817 yang antara lain adalah setelah Konvensi London 1814, Belanda kembali menguasai Maluku dari tangan Inggris. Banyak rakyat dan prajurit Maluku yang bekerja untuk Inggris diberhentikan tanpa pesangon. Harga kebutuhan pokok naik, kerja paksa makin berat, dan rakyat dipaksa menyerahkan hasil bumi. Residen Belanda, Van den Berg, di Saparua bertindak sewenang-wenang dan menolak keluhan rakyat. Semua itu membuat rakyat tidak tahan lagi dan meledaklah perlawanan besar yang dipimpin oleh Kapitan Patimura. Pada awal Mei 1817, di Pulau Saparua, seorang bekas sarsan tentara Inggris bernama Thomas Matulesi atau yang dikenal dengan sebutan Kapitan Patimura mulai mengorganisasi rakyat. Ia mengumpulkan tokoh-tokoh seperti Philip Latumahina, Anthony Ribuk, Kapitan Paulus Tiahahu, dan tokoh muda Martha Christina Tiahahu. Rakyat Saparua berlatih secara rahasia, mengumpulkan senjata seadanya seperti tombak, parang, dan bedil bekas peninggalan Inggris. Mereka menyiapkan strategi menyerang benteng Dorstede, pusat kekuasaan Belanda di Saparua. Pada pagi hari 16 Mei 1817, serangan besar dimulai. Pasukan rakyat bergerak dari berbagai arah, mengepung benteng Dorstede. Suasana tegang menyelimuti kota kecil Saparua. Dalam waktu singkat, pertempuran sengit pun terjadi. Meskipun senjata mereka sederhana, semangat rakyat jauh lebih besar. Belanda yang dipimpin Residen Z.A. Van den Berg kewalahan menahan serangan. Akhirnya, setelah pertempuran berdarah, benteng berhasil direbut oleh pasukan Patimura. Residen Van den Berg bersama keluarganya tewas dalam pertempuran itu. Kemenangan ini menjadi puncak semangat rakyat Maluku. Untuk pertama kalinya, mereka berhasil mengusir Belanda dari wilayahnya sendiri.
Berita kemenangan Saparua cepat menyebar ke Seram, Haruku, Nusa Laut, dan Ambon. Rakyat di daerah-daerah itu ikut bangkit melawan Belanda. Benteng-benteng kecil Belanda diserang dan banyak pos pengawasan berhasil direbut. Patimura mengatur pemerintahan sementara di Saparua. Ia membentuk dewan rakyat dan mengatur persediaan bahan makanan serta pasukan. Ia juga mengirim surat kepada para pemimpin di Ambon, meminta agar rakyat bersatu dan tidak takut menghadapi Belanda. Namun di sisi lain, Belanda tidak tinggal diam. Kekalahan di Saparua membuat Gubernur Jenderal Van der Kavelen di Batavia marah besar. Ia segera mengirim pasukan tambahan dari Ambon dan Jawa, termasuk tentara bayaran Eropa dan pribumi, untuk menumpas perlawanan Patimura. Mulailah pertempuran besar antara pasukan Patimura dan pasukan Belanda. Salah satu pertempuran besar jadi di Pulau dan Au, di mana pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Betjes mencoba merebut kembali Saparua. Namun, pasukan itu justru dihancurkan oleh rakyat Maluku dan Mayor Betjes tewas di medan perang. Setelah itu, perlawanan rakyat menyebar semakin luas, tetapi Belanda juga semakin keras menekan. Mereka menggunakan kapal perang besar untuk mengepung pulau-pulau, mengebom desa-desa yang dianggap membantu pasukan Patimura, dan memblokade jalur perdagangan rakyat. Sementara itu, pasukan Patimura mulai kekurangan amunisi dan makanan. Beberapa benteng kecil yang direbut rakyat berhasil direbut kembali oleh Belanda setelah pertempuran panjang. Walau begitu, Patimura terus memberi semangat pada pasukannya untuk bertahan dan melawan. Ia mengatakan bahwa lebih baik mati terhormat di medan perang daripada hidup terhina di bawah penjajahan. Namun nasib berkata lain. Pada November 1817 terjadi pengkhianatan dari salah satu pengikut yang ditangkap Belanda dan dipaksa menunjukkan persembunyian Patimura. Melalui pengkhianatan inilah Patimura akhirnya tertangkap di daerah Sirisori, Saparua. Belanda segera membawanya ke Ambon untuk diadili. Meski disiksa dan diinterogasi, Patimura tidak pernah mengkhianati rakyatnya. Ia tetap berpegang pada keyakinannya bahwa perjuangan melawan penjajahan adalah jalan kebenaran. Pada 16 Desember 1817, di halaman benteng Victoria, Ambon, Kapitan Patimura dihukum gantung bersama 3 sahabat seperjuangannya, Philippe Latumahina, Antoni Ribu, dan Said Perintah. Ketika akan dieksekusi, Patimura tetap tegar. Ia berkata, "Beta punya negeri, beta punya rakyat, beta tidak akan menyerah." Sementara itu, Martha Christina Tiahahu yang juga tertangkap menolak makan di kapal Belanda dan akhirnya wafat di laut dalam usia muda, menjadi simbol pengorbanan wanita Maluku. Kematian mereka memang menutup satu babak perlawanan, tapi semangatnya justru membuka lembaran baru perjuangan rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan di seluruh Nusantara. Perlawanan Patimura bukan hanya kisah tentang perang, tetapi juga tentang harga diri, keberanian, dan tekad untuk merdeka. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa cinta tanah air tidak cukup dengan kata-kata, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan dan pengorbanan. Meskipun berakhir dengan kekalahan, perlawanan ini membawa banyak dampak positif. Yang pertama, rakyat Maluku berhasil menunjukkan keberanian luar biasa. Benteng Dustede de Saparua sempat direbut menjadi simbol bahwa penjajahan bisa dilawan. Kedua, semangat persatuan rakyat semakin kuat. Kerajaan-kerajaan dan rakyat dari berbagai pulau, Ternate, Tidore, Saparua, Ambon, bersatu melawan penindasan. Dari sinilah lahir kesadaran bahwa kekuatan terbesar bangsa adalah persatuan dan solidaritas.
Namun, di sisi lain, perlawanan ini juga membawa dampak negatif yang sangat menyakitkan. Banyak korban jiwa berjatuhan, baik pejuang, rakyat, bahkan keluarga mereka yang tak berdosa. Desa-desa dibakar, ladang-ladang cengkeh dan pala dihancurkan, sehingga rakyat kehilangan mata pencaharian dan menderita kelaparan. Setelah perang berakhir, Belanda semakin memperketat pengawasan dan penindasan. Banyak tokoh lokal ditangkap, disiksa, bahkan dihukum mati. Rakyat yang dulu gagah berani kini harus menanggung luka batin dan kehilangan yang mendalam. Perekonomian Maluku terpuruk, perdagangan terhenti, dan kehidupan rakyat semakin berat di bawah sistem monopoli yang kejam. Selain Kapitan Patimura, banyak tokoh lain yang ikut berjuang, seperti 1. Martha Christina Tiahahu, gadis muda yang pemberani yang ikut bertempur bersama ayahnya. Setelah ditangkap, ia menolak makan hingga wafat di laut sebagai bentuk perlawanan. 2. Kapitan Paulus Tiahahu, ayah Martha yang gugur dalam pertempuran. Ketiga, ada Anthony Ribuk, Philip Latumahina, dan Said Perintah, para tokoh rakyat yang berperan dalam memimpin pasukan dan menyatukan rakyat lintas etnis. Di pihak Belanda, tercatat beberapa nama seperti Residen van den Burg, Mayor Betjes yang gugur dalam pertempuran, dan Gubernur Jenderal van der Capellen yang mengirim pasukan besar dari Jawa untuk menumpas perlawanan Patimura. Pengaruh perlawanan. Perlawanan ini membawa dua pengaruh besar, yaitu fisik dan non-fisik. Secara fisik, banyak bangunan, benteng, dan desa rusak. Rakyat menderita karena perang dan kelaparan. Namun, secara non-fisik, dampaknya jauh lebih mendalam. Muncul kesadaran nasional, persatuan, dan semangat untuk melawan penjajah di seluruh Indonesia. Perjuangan ini juga memperkuat identitas rakyat Maluku sebagai bangsa yang berani dan pantang menyerah. Teman-teman, perjuangan rakyat Maluku memberi kita banyak pelajaran berharga. Mereka mengajarkan kita bahwa 1. Cinta tanah air dan persatuan adalah kekuatan terbesar bangsa. 2. Keberanian dan pengorbanan diperlukan untuk menegakkan keadilan. 3. Mengisi kemerdekaan dengan semangat perjuangan, yakni melalui belajar, bekerja, dan berbuat baik bagi bangsa. Semangat Kapitan Patimura dan Martha Christina Tiahahu terus hidup dalam setiap jiwa yang mencintai Indonesia. Mereka adalah bukti bahwa kebebasan tidak diberikan, tetapi diperjuangkan. Demikianlah kisah perjuangan rakyat Maluku dalam melawan penjajahan Portugis dan Belanda. Semoga dari kisah ini kita semua bisa meneladani semangat juang para pahlawan untuk membangun Indonesia yang merdeka, bersatu, dan bermartabat. Terima kasih sudah menonton. Semangat Patimura, semangat Indonesia.